Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Untuk tidak banyak tolong kami mohon kepada Pak Nova bersama karena pada malam ini Bapak dan Ibu yang terhormati hadir bersama kita di komunitas Muslim tunarungu dan tunawijaya. Nah, ini Ustaz Bapaknya baru yang sudah dimahkan nanti silakan. Dan para komunitas kita di mana Pak Yusuf sudah? Ya, alhamdulillah. Untuk ucapan selamat datang kami mohon kepada Bapak Tarmizi untuk menyampaikan sambutan di atas selamat datang Pak Tarmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apapun bentuknya kita selalu bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan telah memberikan kesehatan, iman kepada kita bahwa kita bisa berkumpul di masjid kita ini. Salawat serta salam bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan cahaya perdamaian sampai kepada kita di sini. Jemaah sekalian, selamat datang yang terhormat Bapak Al-Ustadz Dahlan Gamu Raja, benar? Mahlan. Selamat datang Pak Ustadz, dan selamat datang kepada seluruh jemaah yang mana nanti tentunya kita berharap apapun yang disampaikan oleh Ustaz termasuk hati kita, Tuhan memudahkan segala sesuatunya dalam melaksanakan acara ini. Baiklah, untuk itu biar tidak panjang-panjang mukadimah, waktu sedikit kita serahkan kepada Ustaz. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tarmizi dan Pak Ustaz, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang Islam jawab salam aja malas begini. Bagaimana mau masuk surga kalau salam saja udah malas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahirabbil alamin. Puji sanjung senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah, tumpuan kasih limpahan sayang yang belas kasihnya kepada kita melebihi kita mencintai jiwa dan raga kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di salat maghrib yang mulia di hari ke-6 bulan Sya'ban 1447 Hijriah, kita berkemampuan menyatukan jiwa raga kita semua untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah. Semoga salat maghrib malam hari ini
menjadi sholat maghrib yang terbaik, tersempurna, dan dicatat oleh seluruh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi amalia terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam tering salawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan pada akhirnya sampai pada kita semua. Jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia harusnya sudah tampil memimpin masyarakat dunia dalam dunia Islam. Karena dari variabel yang ada di dunia, Indonesia memimpin masyarakat dunia. Variabel yang pertama adalah jumlah umat Islam di dunia terbanyak ada di Indonesia. Yang kedua, masjid terbanyak di dunia ada di Indonesia. Hampir 973.000 masjid. Variabel yang ketiga, pondok pesantren terbanyak di dunia juga ada di Indonesia, 42.000. Majelis taklim terbanyak di dunia juga ada di Indonesia, 32.000. Ormas Islam terbanyak di dunia juga ada di Indonesia, hampir 12.000. Kita wajib bahagia dan bangga. Tetapi dari jumlah yang banyak itu tidak menunjukkan kepada masyarakat dunia tentang keadaan umat Islam di dalam negeri ini. Mengapa demikian? Ada survei baru menunjukkan umat Islam mayoritas, masjid yang banyak, pesantren yang banyak, majelis taklim yang banyak, ormas Islam yang banyak. Ternyata sholat subuh berjamaah di Indonesia hanya 2% saja. Jadi kalau kita hitung 250 juta kali 2%, itulah orang yang sholat subuh di Indonesia. Di sisi lain, survei tahun 2024, 64% umat Islam Indonesia buta aksara Al-Quran, belum bisa baca Quran. Di sisi lain, aliran sesat terbanyak di dunia ada di Indonesia, 675 aliran sesat. Dan aliran sesat itu terbanyak di Jawa Timur. Di sisi lain, gerakan kristianisasi di Indonesia juga marak dan terbanyak di Jawa Barat. Data lain yang juga tidak ketinggalan, jumlah wanita atau suami atau istri yang cerai di Indonesia per 2 jam, data terakhir tercatat 1.200 orang yang cerai. Di sisi lain juga, ketua-ketua RT yang ada di Indonesia di dekat lingkungan masjid tidak pernah mendorong warganya masuk ke masjid. Setiap rapat RT tidak pernah mendorong warga masuk ke masjid. Dan ini ketua-ketua RT yang akan disiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ini masalah yang harus diluruskan oleh setiap orang Islam. Karena pesan Rasulullah SAW, sampaikan walaupun 1 ayat. Balighu anni walau ayat. Pesan ini pendek, tapi punya peranan yang besar untuk mendorong
setiap umat Muhammad SAW untuk mengambil peran terdepan, peran setiap detik, peran setiap waktu, peran setiap keadaan, agar menyelamatkan orang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang yang mengaku Islam tapi tidak pernah sholat. Maka agama ini hadir di bumi punya peranan paling besar kepada dua kelompok manusia. Yang pertama dan paling utama adalah kepada orang yang belum mengenal Allah. Mereka menjadi tujuan pokok agar mereka menempatkan Allah menjadi sesembahan di atas muka bumi. Bukan patung, bukan pohon, bukan batu, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok yang kedua adalah orang yang sudah beriman supaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, kelompok yang belum beriman inilah yang menjadi pekerjaan utama, dan kelompok yang sudah beriman ini menjadi pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang sudah beriman tanpa menunggu dia tamat dari perguruan tinggi Islam atau tamat dari pesantren, tapi mengambil kewajiban untuk menyampaikan pesan dakwah. Karena Rasulullah SAW menyampaikan dalam riwayat oleh Ibnu Hibban, agama Islam ini tidak ada batas siang dan malam. Dan Allah tidak membiarkan rumah yang ada di kota ataupun rumah yang ada di kampung, di desa, baik rumah yang dibuat dari batu ataupun rumah yang dibuat dari kayu, kecuali dimasuki agama ini. Karena Allah memuliakan dia dengan Islam. Ba'dal Islamu ghariban. Untuk bisa rumah sampai di kota, rumah sampai di kampung, baik rumah yang ada di kota ataupun rumah yang ada di kampung, adalah peranan daripada dai. Sementara dai di Indonesia hanya 750.000, tidak akan sanggup menghadapi 250 juta. Artinya satu dai berhadapan dengan 450.000 orang. Tidak akan mungkin. Maka peranan dai paling utama untuk bisa menyelamatkan dua kelompok manusia tadi, yang belum beriman dan yang sudah beriman. Yang sudah beriman untuk meningkatkan keimanan kepada Allah dengan memahami agama dengan baik dan benar, supaya dia tidak membuat kekeliruan kecuali berjalan sesuai dengan syariah atau rel agama yang tadi ditetapkan oleh agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan di sisi lain, kondisi Indonesia hari ini, orang Islam sendiri yang melakukan propaganda terhadap umat Islam itu sendiri. Dan itu sedang berada di tengah-tengah kita hari ini. Kita tinggalkan itu semua. Sekarang satu pertanyaan saya kepada jamaah yang hadir di maghrib hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sedih tidak kalau bapak menyembah Allah, sementara ada tetangga, ada orang yang satu kampung, ada orang satu kota, ada orang satu provinsi tidak menyembah Allah, kecuali mereka menyembah batu, kayu, pohon, manusia, dukun. Bapak Ibu sedih tidak? Halo? Saya nggak yakin. Saya nggak yakin Bapak Ibu sedih. Karena jawabannya rata-rata rendah. Kenapa? Karena Bapak Ibu belum kepedulian yang besar terhadap agama ini. Karena sebagian orang berpikir bahwa Islam itu, bahkan dikembangkan sekarang di Republik ini, agama itu urusan masing-masing.
Summa na'udzubillahi min dzalik. Kalau agama urusan masing-masing, tidak usah Nabi Muhammad dengan sahabatnya berdakwah ke seluruh dunia. Tidak usah ada ulama. Karena agama urusan masing-masing. Itu pendapat yang keliru. Agama ini jamaah. Agama ini uhuwah. Uhuwah ke dalam diri umat Islam dan uhuwah kepada orang lain untuk memperkenalkan agama Islam kepada mereka. Karena orang yang tidak menyembah Allah itu yang membuat alam ini akan rusak, negeri ini akan hancur, bumi akan rusak. Ditambah dengan orang-orang Islam yang tidak memahami agama, tampil menjadi munafik, menjadi zalim, menjadi fasik di tengah-tengah kehidupan ini, mereka yang merusak agama ini. Padahal negara ini diperjuangkan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya juga tanya kepada bapak-bapak di sini, pernahkah sholat subuh hari Sabtu waktu libur, hari Ahad pagi, selesai sholat subuh bapak-bapak ibu-ibu menyaksikan ketua-ketua RT yang dekat masjid ini selesai sholat subuh absen warga yang masuk ke masjid? Pernah bapak ibu lihat? Di sini nggak ada ketua RT, ketua Banjar. Ya pokoknya ketua RT atau ketua Banjar sama saja. Padahal untuk menata umat di negara ini, RT itu punya peranan besar untuk mencari tahu. Kita kasih contoh, dekat masjid Muhajirin ini ada 10 RT. Maka dapat dipastikan kita punya 10 ketua Banjar. Dalam rapat satu Banjar ada umpama 100 kepala keluarga, 30 keluarga agama lain, 70 keluarga agama Islam. Maka tugas ketua RT dan perangkatnya memeriksa warga 70 kakak itu. Berapa orang yang punya aliran sesat? Berapa orang yang rajin ke masjid? Maka ketua RT memberi pengumuman, warga yang tidak sholat berjamaah di masjid Muhajirin silakan keluar dari kompleks ini, cari tempat lain. Karena kalau bapak tidak sholat, ibu tidak sholat berjamaah, anak-anak muda tidak sholat berjamaah di masjid, berarti kalian memberi beban kepada saya di hadapan malaikat mungkar dan nakir. Dan itu juga pesan negara, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, baru Indonesia ini bisa bangkit. Kalau RT sudah lakukan itu, dia hubungan dengan masjid, RW sudah lakukan itu berhubungan dengan masjid, kepala kampung, kepala desa sudah berhubungan dengan masjid, camat sudah berhubungan dengan masjid, maka dapat dipastikan seluruh orang takut kalau tidak masuk ke masjid di setiap waktu sholat maghrib, sholat subuh, sholat isya, sholat duhur, asar, maghrib, isya. Karena orang takut kepada Allah, bukan takut kepada jabatan, bukan takut kepada pangkat, bukan takut kepada hartanya, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka negeri ini berhari-hari mendapatkan musibah dari waktu ke waktu, persoalan dari waktu ke waktu, masalah dari waktu ke waktu. Maka tidak ada jalan keluar kecuali umat Islam negeri ini bersama negara koreksi total terhadap keadaan sholat umat Islam di negeri ini. Ada orang baca ayat 1 juz, rukunya hanya 1 detik, sujudnya hanya 1 detik. Padahal sholat itu adalah pertemuan terindah dari hamba yang ditunjukkan oleh Allah kepada Rasulullah agar hamba langsung berkomunikasi dengan Allah. Maka berlama-lamalah. Bapak-bapak kalau menghadap camat, bupati, wali kota, gubernur, bajunya bagus-bagus, bikin proposal yang indah, datang bicara dengan gubernurnya, bupatinya, bahasanya indah, lama.
Bahkan Bapak Ibu akan serahkan proposal ini, proposal kami mau bikin sekolah. Dan itu pun tidak mungkin dijawab oleh pejabat itu. Tapi ketika sholat 5 waktu, dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, ditambah dengan sunat-sunat yang lain, Allah ingin mendengar langsung dari hamba tentang keadaan masalah kehidupan di sepanjang hari ke hadapan Allah. Tapi umat tidak melakukan hal itu. Maka ayo kita bergerak bersama-sama mendorong umat untuk memakmurkan rumah-rumah Allah di bumi. Jangan berpikir bahwa kita orang minoritas di Bali, maka gerakan kita juga ikut minoritas. Sangat tidak boleh. Justru kita minoritas, kita harus bergerak lebih cepat dan lebih rapi karena menyelamatkan umat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu, keluargamu, wahai orang-orang beriman, dari api neraka. Yang kedua, sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, Allah turunkan kiamat tiba-tiba untuk dunia ini. Dan Allah kumpulkan orang Bali di satu tempat di padang mahsyar. Dan Allah menetapkan orang yang tidak menyembah Allah di bumi dari Bali dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Bali protes. Ya Allah, sungguh tidak adil. Mengapa memasukkan kami ke dalam neraka? Kata Allah, karena kalian tidak menyembah aku. Maka orang-orang Bali akan mengatakan, kami bersama saudara-saudara kami umat Islam di Bali, tapi mereka orang Islam di Bali tidak pernah mendakwakan kami. Maka orang Islam di Bali wajib bertanggung jawab itu ke hadapan Allah Rabbul Alamin. Karena agama Nabi Muhammad tujuannya adalah menyelamatkan seluruh umat manusia. Tadi Allah bilang kepada kita semua, ya ayuhan nas, wahai manusia, subudur rabbukumul ladzi khalaqakum. Sembahlah kepada Allah yang menciptakan kamu sebagaimana menciptakan orang terdahulu, supaya kamu menjadi orang yang dekat dengan Allah. Bahasa Al-Quran takwa, orang yang beriman dan bertakwa. Tidak kepada orang beriman. Orang beriman nanti disampaikan kepada mereka, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Potonglah tangan kalau kamu mencuri. Ya ayyuhalladzina amanu, salat, mendirikan salat. Tapi untuk menyembah Allah kepada seluruh manusia. Bahkan lebih dahsyat lagi, Allah mengatakan dalam surat 16 kepada orang yang sudah beriman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah, ajarilah, bimbinglah, bawalah, hantarlah seluruh manusia ke jalan agama Tuhanmu dengan cara yang arif, bijaksana, penuh hikmah. Dan ingat, agama Islam tidak pernah memaksa orang masuk Islam. La ikrah fid din. Tapi dengan akhlak yang dimiliki oleh orang Islam, dengan bahasa yang dimiliki oleh orang Islam, dengan karakter yang dimiliki oleh orang Islam, dengan cara pandang yang dimiliki orang Islam, mencerdaskan, mencerahkan, mengkaryakan, memandirikan, membangun, itulah cara orang Islam. Jadi dikenal oleh Allah dalam bahasa Al-Quran menjadi rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat ini harus dibagi kepada siapa? Kepada orang yang belum dapat rahmat. Siapa orang yang belum dapat rahmat? Orang yang belum beriman kepada Allah. Maka Bapak Ibu, tugas kita mendakwakan agama ini kepada orang yang belum mendapatkan, belum menjadi orang beriman. Tugas kita menyampaikan dakwah ini kepada mereka. Itu kewajiban pokok. Dengan cara yang baik dan benar. Yang kedua,
jangan membangun kebencian kepada orang yang belum taat kepada Allah. Jangan membangun kejahatan dengan orang yang belum beriman kepada Allah. Tapi tunjukkan kepada mereka bahwa Islam yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW bukan membuat kebencian, tapi mengibarkan bendera anitum harithum alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bahwa setiap manusia bahagia, setiap orang manusia di bumi maupun di akhirat nanti bahagia dan selamat hanya bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada keselamatan yang ada di dunia yang dipamerkan, yang dikampanyekan, semuanya semu dan tidak pasti. Tapi dengan Islam, keselamatan yang hakiki bersama Allah dan bahagia yang paling hakiki bersama Allah Rabbul Alamin. Maka marilah kita tunjukkan sikap dakwah kita kepada mereka. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bersikap dakwah itu? Gunakan cara yang arif mendekati mereka untuk membangun silaturahmi sekaligus membangun dakwah kepada mereka. Yang kedua, setiap masjid atau setiap orang Islam di mana saja mereka berada, di sujud terakhir jangan lupa angkat tangan berdoa kepada orang yang belum beriman agar dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jarang dilakukan oleh orang Islam. Mengembalikan manusia menjadi hamba agar dia bisa pasti menyembah Allah. Karena ada manusia yang sombong tidak mau menyembah Allah. Ada manusia yang angkuh tidak mau menyembah Allah. Ada manusia yang berlebar manusia mengaku Islam tapi munafik, fasik, zalim. Maka tugas kita menjadi umat orang beriman adalah menyampaikan pesan agama kepada mereka. Kita lihat di Indonesia hari ini fenomena nikah beda agama itu banyak. Dan ada orang masuk Islam bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi masuk Islam karena menikah. Nah, ini harus diluruskan oleh kita. Kalau masuk Islam karena menikah dapat dipastikan bisa suatu saat yang masuk Islam itu kembali murtad. Tapi kalau dia masuk Islam karena Allah dan Rasulnya, insya Allah terjaga. Saya punya mualaf di 617 kampung, ditambah lagi ada 3 kampung jadi 670 kampung. 617 ditambah 3 berarti 620 kampung. Setelah mereka masuk Islam tidak ada satupun yang kembali ke agamanya karena kita mengatur mereka dengan cara agama Islam yang baik dan benar. Tapi kalau dia masuk agama karena ingin nikah anak perempuan Islam, ingin nikah anak-anak laki-laki Islam, itu dapat dipertanyakan di perjalanan. Kecuali istrinya kuat dalam dakwanya, insya Allah. Tapi kalau istrinya tidak kuat dalam dakwanya atau suami tidak kuat dalam dakwanya, dapat dipastikan di perjalanan tidak akan sakinah mawaddah warahmah karena mereka bukan karena Allah dan Rasulnya. Nah, tugas kita bagaimana membuat Islam ke dalam hati mereka? Maka bersilaturahmi seperti ini. Kita juga berkomunikasi dengan orang-orang itu dengan bahasa yang indah kepada mereka. Saya punya pengalaman tahun 87. Saya bawa satu ustadz, namanya Ustadz Firman dari Mojokerto, Jawa Timur. Bawa dia sampai ke Jayapura. Kami terbang dari Jayapura ke Nabire, tunggu 1 minggu lagi baru terbang ke lokasi. Alhamdulillah kami sudah sampai ke atas. Setelah tiba, berdakwah selama 3 bulan tidak ada orang yang syahadat. Saya bilang sama teman saya ini, ada solusi lain yang harus kita lakukan. Antum ini harus nikah dengan anak perempuan dari kepala suku. Itu jalan satu-satu. Dan tidak langsung nikah.
Saya izin sama kepala suku agar anak tertuanya yang sedikit cantik namanya Yakomina, saya bawa dia ke Jawa Timur, tinggal di Mojokerto selama 3 tahun 6 bulan. Ngaji masuk salon, ngaji masuk salon, ngaji masuk salon. Menghabiskan biaya salon saya hitung 23.775.000. Rambut kayak pohon beringin itu berubah, lurus. Hitam keling tadi karena lulur terus tiap waktu berubah jadi perempuan nyaman. Begitu dia pakai jilbab besar, bergo. Lalu suaminya Ustadz Firman bilang, Ustadz, kayaknya ini adalah jodoh saya. Setelah dinikahkan, saya umumkan bahwa Ustadz Firman tidak layak tinggal di Mojokerto. Karena di sini banyak ulama, banyak ustadz. Izinkan saya bawa dia agar bantu saya dakwah di gunung sana. Dan begitu kami mau terbang, sebelum tiba ke kampung itu, saya suruh pada suaminya, kasih pakai dia gamis putih-putih, belikan dia kacamata, wangi-wangi siram, naik helikopter, dan kami sampai di sana. Di perjalanan saya bilang sama pilot, kami tidak boleh, helikopter tidak boleh turun di bawah. Lepas kami pakai jaring dari atas. Begitu yang penumpang pertama turun adalah Yakomina yang kami ganti nama dengan Siti Khadijah. Di perjalanan dia turun dari tangga pesawat itu baling-baling meniup sehingga angin kena jilbab, gamisnya melambai-lambai. Orang dari bawah kampung berteriak, malaikat datang di kampung. Lalu orang dari kampung semua berkumpul menyaksikan siapa gerangan perempuan yang pakai baju seperti malaikat itu. Lalu mereka berkumpul semua di pinggir lapangan itu. Khadijah, Siti Khadijah mulai ceramah. Saya cantik seperti begini. Saya bisa berubah seperti begini. 3 tahun 6 bulan saya tinggalkan kampung halaman. Islam membuat peradaban untuk saya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya tidak boleh tinggal diam di Mojokerto, kampung halaman suami saya. Saya harus pulang cerita tentang keadaan Islam supaya orang di sini mengenal Allah dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, langsung panen 60 perempuan syahadat dan berkeinginan cantik seperti Khadijah. Ya kita harus jawab. Maka saya tinggalkan Khadijah dan suaminya Ustadz Firman. Saya turun ke kota dan mengambil yang paling dekat yaitu ke Makassar. Sewa salon selama 6 bulan. Lalu merubah. Memang mereka tidak cantik seperti Khadijah. Karena Khadijah 3 tahun 6 bulan. Tapi minimal sudah memberi ciri khas bahwa Islam merubah orang bukan karena siapa-siapa, karena kebersihan, rawat tubuh jadi bersih, iman yang ada di hati mereka itu. Akhirnya dia menempatkan diri menjadi manusia, tapi kedudukan dia menjadi hamba untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini di tempat mereka sudah total 300.000 orang yang menjadi mu'alaf di situ. Tadi tidak ada masjid, berubah jadi masjid. Walau semen 1 sak di kampung itu harganya 1.250.000, kami tidak peduli, yang penting masjid berdiri. Dan saya punya saudara orang Padang juga. Selesai tamat dari Universitas Andalas, dia bilang, Pak Ustadz, dari Universitas di Padang, dia bilang, saya harus jadi orang kaya di Papua, di Irian. Saya bilang, silakan. Kami bikin puskesmas, selesai dan kami terbang. Saya jemput dia dari Jakarta, kami sampai. Begitu sampai di sana, kami turun, datanglah pasien. Yang pertama suami istri. Suami istri datang bilang, suami bilang istrinya sakit, kepala sakit, maka dokter perlu periksa. Maka sahabat saya ini periksa. Saya lihat periksa, dikasih obat, diminum selesai. Suami dari ibu ini mengatakan, Pak dokter, kami bayar pakai ubi 1 pohon.
Apa yang terjadi bagi dokter ini? Masuk di kamar menangis. Kalau begini saya tidak bisa jadi orang kaya di sini. Dia masih menangis, saya dengan para dai di luar menunggu kapan dia keluar. Tiba-tiba ada keluarga datang lagi. Ada nenek-nenek yang kena diare. Saya ketuk pintu. Dokter, ada orang kena diare. Beliau keluar membersihkan air mata yang tadi keinginan dia tentang jadi kaya. Dia sudah berhitung, kalau dibayar dengan tanaman begini tidak mungkin saya jadi orang kaya. Setelah diagnosa ini nenek-nenek selesai, keluarga bilang sama dokter, kami bayar pakai ubi 1 kali. Itu terus menerus dan dia terus menangis. Tapi suatu ketika kepala suku besar sakit, sudah tidak ada ubi, sudah tidak ada petatas, sudah tidak ada lagi pisang. Maka kepala suku bilang sama dokter, setelah disembuhkan oleh dokter karena Allah Subhanahu wa taala, kepala suku mengatakan, "Pak dokter, kami bayar Pak dokter dengan tanah sejumlah 500 hektar." Dia mulai tenang. Ternyata jawaban jadi orang kaya di penghujung kehidupan ini. Setelah itu dia pulang nikah sama saudaranya di keluarganya di Padang. Dia bilang sama istrinya, saya sudah bernazar tetap tinggal di tempat saya ini karena saya berasal dari kampung, saya harus buat orang kampung sini bahagia. Hari ini beliau menjadi wakil kepala suku sekaligus jadi ketua DPRD. Jadi orang kaya. Begitu ada pemekaran kecamatan jadi provinsi, pemerintah daerah tidak punya tanah, terpaksa beli kepada dokter ini. Tidak semua 500 hektar, mereka beli 100 hektar untuk bikin kantor bupati. LSI, dia menjadi orang baik dan dikenal oleh masyarakat dengan tenang. Dia dakwah. Subhanallah. Nah, halnya sederhana. Banyak orang berpikir dakwah ini berat. Tidak. Dakwah ini pekerjaan paling bergengsi dari seluruh pekerjaan di atas muka bumi. Orang masak itu susah, tapi ketika mengajak orang masuk paling mudah. Bahkan Nabi menjanjikan siapa yang mengajak orang hijrah ke dalam Islam, maka dia akan dapat kendaraan yang paling mahal harganya. Dulu namanya onta merah, mungkin sekarang Lamborghini, atau ada pesawat yang lebih mahal lagi. Tapi siapa yang melakukan itu? Maka mari saudara-saudaraku, yang kedua, jangan berharap bahwa dakwah itu disanjung oleh manusia. Karena hari ini di Indonesia, para dai-dai muncul perlu disanjung, dibanggakan, punya follower yang banyak. Dan itu menjadi tren. Sampai-sampai dai di kota besar kalau dipanggil, dia tanya, siapa yang undang saya? Dapat hotel apa? Jamaahnya berapa orang? Terus berapa uang yang saya dikasih? Bahkan ada dai yang sudah minta DP terlebih dahulu. Terus begitu dia datang menyampaikan dakwah, sekedar jadi pelawak di tengah-tengah umat dan jamaah. Dan itu yang paling disukai oleh umat Islam hari ini. Summa na'udzubillah min dzalik. Yang kita banggakan Nabi Muhammad dengan dakwanya. Malu. Nabi Muhammad itu yatim piatu, tapi mampu membuat 2 orang menjadi muslim. Dia dengan istrinya Khadijah, tambah lagi Abu Bakar, tambah lagi Ali bin Abi Thalib, 4 orang, tambah lagi Umar, Utsman bin Affan, 11 orang, 112 orang. Hari ini Nabi meninggalkan jejak dakwah kepada masyarakat dunia. Hampir 3 miliar penduduk bumi hari ini tunduk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang muslim di Bali tidak sedih, tidak gelisah kalau kita sedang membesarkan nama Allah. Allahu Akbar. Imam mimpin kita Allahu Akbar. Sementara di tanah yang sama ada orang menjadikan Tuhan-Tuhan lain dalam penyembahan. Maka Allah akan tanya orang Islam yang ada di Bali. Allah akan periksa orang Islam yang ada di Bali. Rizki yang aku belikan apa kalian lakukan?
Atau lebih kerenlah bahasa Allah dalam Al-Quran, fabi ayya ala rabbikumah tukadziban. Nikmat Islam yang saya kasih, mana yang kamu lupakan, mana yang kamu dustakan. Maka ambil nikmat Islam ini lalu berbagi untuk menyelamatkan orang lain bersama kita dalam hidup. Tiba-tiba di pada masa ada orang menghadap Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Rasulullah, kami mengenal engkau, kami mengenal agama ini karena orang-orang yang ada, orang Islam yang ada di Bali ini. Dan ternyata yang bicara itu adalah orang-orang Bali. Subhanallah. Kapan kita mulai? Luruskan niat kita untuk melakukan yang terbaik itu. Orang di sana di Papua saja bisa, masa di sini nggak bisa? Karena kita belum menyentuh mereka. Kita terlalu takut dengan keadaan mereka. Padahal waktu dia dengan kita sama-sama 24 jam. Dia juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga diciptakan oleh Allah. Bedanya karena mereka berada di jalan yang salah, maka tugas kita meluruskan mereka kembali kepada jalan yang benar. Kembalikan kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini agar kita bisa berkemampuan menegaskan itu. Apalagi ditambah dengan turis-turis yang banyak di sini tiap hari menebar maksiat di tengah-tengah kehidupan kita, kita biarkan mereka saja. Maka marilah kita buka pintu hati, minimal mendoakan mereka di saat sulit kita. Ya Allah, kami berada di Bali. Jika kami belum punya kemampuan untuk menyampaikan satu kata kebaikan kepada mereka, maka tolong ya Allah beri hidayah agar mereka mencari kami, agar bertanya pada mereka. Itu juga yang terjadi di Jepang. Ketika masjid kita bangun, mereka datang tanya, ini rumah apa? Lalu dibawa ke dalam menceritakan kepada mereka tentang Islam. Lambat laun hari ini di Jepang sudah muncul 30 masjid. Di Tokyo, di Hiroshima, di Osaka, masjid sudah berdiri. Dan orang Jepang hari ini merindukan orang Indonesia bisa jadi imam dibanding orang Bangladesh dan Pakistan. Karena mereka tahu orang Indonesia itu ramah, tenang, dan tidak neko-neko. Tapi kalau Pakistan suaranya besar, mohon maaf kalau ada orang Pakistan di sini. Ada orang Bangladesh selalu maksa orang. Karena saya tahu kasus itu seperti terjadi di Amerika. Agak sedikit kasar teman-teman kita itu. Di Amerika ada orang masuk Islam, tapi aturan perusahaan dia pakai jilbab di jalan sampai dekat kantor, dia buka jilbabnya kerja seperti biasa. Begitu dia mau keluar lewat perusahaan, dia pakai jilbab, kembali lagi dia pulang ke rumah. So ketika mereka beramai-ramai pakai jilbab sampai di depan kantor buka jilbab, setelah itu mereka ke masjid. Dekat-dekat keluar dari perusahaan mereka ke masjid, mereka baru pasang jilbab. Diketahui oleh teman-teman kita dari Bangladesh, mereka langsung usir perempuan-perempuan ini. Saya bilang sama mereka, bukan. Kalau dia baru proses belajar, harus kita bina dia sampai dia akan memahami itu. Kalau perusahaan yang melarang mereka, biarkan saja mereka melakukan itu. Sampai nanti mereka berhasil mendakwahkan orang di dalam itu dengan jilbab. Sama dengan saya di Irian. Dulu orang tidak suka pakai jilbab. Tapi hari ini saya sudah 40 tahun, hampir tiap tahun membawa impor jilbab dari Jakarta masuk ke sana. Hampir 2 juta jilbab kita bawa kasih orang. Karena kalau rambut keribo itu dia pakai jilbab, itu kelihatan dia bukan orang dari sana. Dan sudah banyak orang Padang yang nikah orang Papua. Sudah banyak orang Minang yang nikah orang Papua. Sudah banyak orang Palembang nikah orang Papua. Bukan karena apa? Karena akidah yang mereka adakan itu. Dan saya berikan jawaban kepada mereka. Jangan begitu. Dia harus dibimbing, dikasih tahu dengan baik bahwa kalau engkau masih begitu bersabar sampai nanti ada tingkatan orang akan berdakwah di situ. Dan atur strategi. Kalau 10 orang yang dilarang, maka siapkan 1 orang untuk tidak buka jilbab. Nanti orang ini yang masuk ke dalam. Dia akan cerita dari waktu ke waktu. Lambat laun
Dia akan cerita kepada pimpinan perusahaan bahwa di Islam harus pakai jilbab seperti begini. Harus diceritakan kepada mereka. Sama halkan 2 tahun yang lalu ada satu mualaf, setelah saya bangun masjid dengan nama Yesus binti Maryam. Semua orang datang tanya, kenapa kau bangun masjid nama Yesus binti Maryam? Ya karena dia Islam. Karena diajarkan kepada orang tentang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dia masuk Islam di situ, 3 hari lagi Idul Adha. Langsung dia telepon saya, dia bilang, "Pak Ustadz, katanya orang berkurban itu dapat pahalanya tinggi." Iya. Nah, kalau begitu saya besok ingin berkurban. Oke, silakan. Saya tidak tahu ternyata besok dia kirim babi 10 ekor. Kasih naik di pickup, saya bilang antar ke masjid. Saya telepon pengurus masjid, itu terima itu binatang, tapi jangan kasih turun. Tetap saja atas mobil. Nanti saya telepon teman-teman yang belum Islam di gereja yang lain, jemput ini barang. Begitu mereka foto, mereka akan jemput, lalu bawa ke gereja mereka. 10 ekor itu mereka potong, mereka makan. Setelah hari raya kurban selesai, dia tanya, bagaimana Pak Ustadz? Kurbanmu sudah sampai. Hanya binatang pelihara yang dimaksud menurut agama adalah kambing, sapi. Tapi saya kirim babi, ya sudah sampai. Niatmu sudah sampai. Jangan bilang itu haram Islam, jangan. Kita harus bisa membuat jadi mereka mengerti, oh ternyata Islam itu seperti itu. Ini yang baik. Sama halnya waktu saya ke Kanada, kami jalan-jalan bersama teman-teman. Satu teman dari Aceh, satu dari Padang, satu dari Riau, satu dari Makassar, satu dari Sunda. Tinggal di apartemen. Ketika kami jalan-jalan, tapi sebelum kami jalan, kami sudah masak makanan dari rumah. Alasan kami, kalau makan di jalan, makanan tidak halal. Nah sekarang kami keluar jalan, keliling sampai di Kanada, putar-putar, waktu duhur tiba. Tidak ada masjid. Ketika tidak ada masjid, saya lihat begini, depan itu ada gereja katedral. Saya bilang sama teman-teman, kita sholat di teras gereja itu saja. Teman saya 4 orang mengatakan, itu gereja, kenapa kita sholat di sana? Maksud saya, kita nanti sholat di teras saja. Daripada kita pulang lagi ke rumah. Kalau saya masih jadi musafir, saya bisa jamak. Tapi kalian wajib harus sholat di situ. Akhirnya kuat, kami sampai di gereja itu. Saya menghadap pengurus gerejanya dan saya bilang, kami dari Indonesia. Kami mau sholat duhur tapi kami tidak punya tempat. Saya minta izin, bolehkah kami pinjam teras ini, kami akan sholat duhur sini. Boleh. Adakah selang? Ada. Saya lihat selang, ada keran, kami tinja dulu. Cuci dia, kasih bersih dulu, kasih kering, pasang kiblat. Teman dari Aceh, kau jadi imam karena kau di ujung Indonesia, kau ini. Sholat. Begitu kami berdiri sholat, penjaga gerejanya menangis. Saya salam ke kanan, ke kiri, karena saya lihat dia menangis, saya datang. Kenapa? Mohon maaf kalau kami datang mengganggu, sehingga Anda takut kalau Anda diperiksa oleh pengurus gereja Anda akan ditangkap. Dia bilang tidak. Saya bahagia karena saya belum pernah melihat ibadah yang begitu tertib kalian lakukan di depan mata saya. Oh, akhirnya setelah saya dengar jawaban itu saya kembali, kami baca doa selesai, rantang yang kami bawa itu dibuka, lalu kami 5 orang duduk satu tempat makan. Ketika kami duduk makan di rantang itu, dia menangis sampai suaranya meraung-raung. Saya akhirnya tinggalkan teman-teman 4 orang itu, saya datangi, kenapa? Kenapa? Apakah kami masih salah di sini? Dia bilang tidak. Saya sudah menikah 27 tahun. Saya belum pernah makan satu piring dengan anak dan keluarga saya. Kalian mengajari saya kebaikan di tempat ini. Bolehkah saya minta telepon kalian? Boleh. Dari Aceh, kamu kan tinggal di sini, saya sebentar pulang. 1 minggu kemudian dia telepon, kami dialog. 2 minggu kemudian dialog. 3 bulan kemudian dialog. Akhir dari dialog dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia dengan istri dan anaknya, setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia mulai bilang kepada kami bahwa
ini gereja punya kakek saya. Kakek saya punya anak satu-satu adalah ayah saya. Kakek saya sudah meninggal, bapak saya juga sudah meninggal, bapak saya punya anak satu-satu adalah saya. Selama saya jaga tempat ini tidak ada orang yang masuk. Dan sekarang saya sudah masuk Islam, ya kita bikin jadi Islamic Center. Akhirnya Fadlan dicekal sampai 2024 baru dibuka. Nah, masalah cekal tidak apa-apa, yang penting langit jangan cekal saya, itu aja. Dan itu hebat itu dakwah. Dan ini kekuatan dakwah kita yang bisa menyelamatkan orang-orang untuk bahagia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita luruskan semangat kita, ajak orang sebanyak-banyak ke masjid sebagai orang Islam, dan ajak juga orang sebanyak-banyak untuk mengatakan la ilaha illallah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan periksa Nabi sallallahu alaihi wasallam di pada masa Allah setelah semua manusia pertama sampai manusia terakhir berkumpul di padang mahsyar, Allah akan panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Nabi Isa putra Maryam, benarkah engkau ajarkan kepada orang-orang di bumi bahwa engkau dan ibu adalah Tuhan selain aku?" Nabi Isa menjawab, "Itu bukan hakku. Engkau mengetahui apa yang aku kerjakan, sementara aku tidak mengetahui aku tidak mengetahui apa yang engkau kehendaki. Aku hanya menyampaikan kepada mereka, ani budullah rabbi wa rabbukum, la ilaha illallah." Saya hanya mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kamu, la ilaha illallah. Maka bagaimana ulama kita di ustadz-ustadz kita, anak-anak muda Islam di negeri ini. Ada teman, ya, terakhir, dia dekat saya dan dia bilang, "Pak Ustadz, saya ini punya tetangga bukan agama Islam. Hari ini kamu habis sholat Isya sama keluargamu sujud syukur. Selesai sujud syukur, kalau ada pisang goreng, ada teh manis panas, bawa dicerek, pisang goreng itu hantar ke tetangga yang beragama bukan Islam." Kenapa? Allah kirim mereka sebagai lahan dakwamu. Apakah kau bilang sama mereka, kau masuk Islam karena kau tetangga di sini? Tidak boleh. Sujud syukur bahwa Allah kirim lahan dakwah di pinggir rumahmu. Maka antar teh panas dan pisang goreng bersama keluarga, kenalan, kami sudah sekian tahun di sini, selamat datang di kompleks ini dan kami bahagia karena sudah bertetangga dengan kami. Nanti mungkin istri masak ikan, bawa, kalau yang dari Palembang, empek-empek Palembang, ada nasi padang, rendang itu, renang dibawa antar. Kalau hari-hari kita antar mereka makanan, hari-hari kita perhatikan keadaan hidup mereka, dalam hati mereka sudah terpikat, itu orang Islam baik sekali. Dan jangan lupa, kalau dia punya anak kecil, pakailah anak kecil untuk ajak dia bermain di rumahmu. Target mainnya di waktu duhur. Nanti dia, anak-anak dengan tetangga Islam berdiri sholat 5 waktu, anak kecil yang belum Islam itu dia bilang, "Saya juga ikut sholat ya." Maka anak-anak ini siapkan dia ikut sholat. Besok juga begitu. Pulang sekolah dia datang main dengan kawan-kawan Islam itu. Lambat laun anak ini bilang sama papa dan mamanya, "Saya sudah sholat sama saudara-saudara muslim dan saya sudah hebat." Masuk Islam lama-lama. Ayah ibunya juga ikut anaknya masuk Islam. Asalkan luruskan niat kita tentang tugas kita menghadapi manusia adalah berdakwah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Malam ini harusnya saya tampilkan video, tapi karena tidak ada perangkat pendukung, tidak ada layar, tidak ada yang fokus juga, maka sebelum saya akhiri, ini kita waktu sholat masuk, saya menyampaikan kepada seluruh jamaah bahwa Majelis Ulama Bali sedang membangun kantor.
Dan kantor ini sudah mau selesai. Harapan Majelis Ulama Provinsi Bali bahwa ini akan menjadi rumah besar seluruh orang Islam yang ada di Bali. Sementara hari ini di dalam ruangan belum ada AC, belum ada lift, belum ada kursi, belum ada meja, belum juga ada piring. Maka dapat diharapkan jamaah yang hadir gunakan wakaf terbaiknya, infak terbaiknya, mendukung Majelis Ulama melalui nazir yang mewakafkan tanah dan membangun gedung itu sebagai hadiah kepada umat Islam di Provinsi Bali, sehingga nanti Bapak Ibu mengurus sesuatu sudah punya kantor khusus, kantor paten, bahkan ini kantor kalau jadi jauh lebih besar dari kantor pusat Majelis Ulama Indonesia. Maka marilah Bapak Ibu, sebelum kita sholat, saya ingin cari tahu dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, siapa yang mau mencintai, siapa yang membuat Nabi Muhammad senyum? Yang tidak mau bikin Nabi Muhammad senyum tidak usah angkat tangan. Angkat tangan. Siapa mau bikin Nabi Muhammad senyum? Ini malaikat lewat, yang tidak mau itu bahaya dia nanti. Angkat tangan. Siapa yang membuat Allah setia pada dirinya, mendampingi? Angkat tangan. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum azabin alim. Hai orang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian bisnis yang membuat kalian tidak pernah rugi? Gunakan infak bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita bisa membuat menara MUI yang bagus sehingga membantu dakwah, mendorong saudara-saudara kita yang menyembah patung, batu, kayu, pohon atau dukun itu akan menyembah Allah dengan kekuatan setelah kita punya rumah besar yang namanya Majelis Ulama. Silakan panitia, yang bawa kuis mana panitia dari MUI? Bagi itu kuis. Kalau tidak kasih nomor rekening. Kalau hari ini malam ini 1 juta, besok 2 juta, lusa lagi 3 juta, minggu depan 10 juta. AC murah, AC berapa? 3 juta ya? Hah? 7 juta. Beli yang besar yang 5 PK langsung 12 juta itu. Orang dingin di dalam, nanti antum meninggal dunia, antum kamar AC-nya lebih dingin lagi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Dan di padang mahsyar kita duduk seperti ini menjadi saksi bahwa kita membuat kebaikan untuk agama ini di tempat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Subhanallah bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.